Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita akan coba membahas di praktikum statistika 2 ya. Materi hari ini kita masuk di uji asumsi klasik. Jadi di teori di kelas juga saudara udah pahami dengan baik, udah dibahas. Hari ini kita akan coba bahas lebih lanjut di pengerjaan SPSS-nya. Jadi saya review sedikit. Di uji asumsi klasik itu dilakukan sebelum kita menguji regresi ya. Jadi kemarin juga kita udah bahas regresi itu bisa sebagian besar skripsi, tesis, disertasi masih menggunakan uji regresi, uji pengaruh. Di sebelum menguji uji regresi tersebut akan dilakukan uji asumsi klasik ya. Di antaranya ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji autokorelasi dan uji linearitas ya. Jadi kita akan nanti coba demokan langsung di SPSS seperti apa untuk melakukan uji asumsi klasik tersebut sebelum kita lebih lanjut ya menguji regresi dan juga olah data dari statistika atau paling enggak data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, kita akan bicara review sedikit konsepnya, nanti kemudian lanjut di SPSS-nya ya. Oke, baik, kita akan coba review sedikit tentang materi uji asumsi klasik, meskipun di kelas juga sudah disampaikan secara rinci ya detail materi uji asumsi klasik, tapi kita akan coba review sebentar ya. Nah, tujuan diadakan atau kita melakukan uji asumsi klasik itu ada sesuai dengan yang PDF yang saya sudah share juga, menguji adanya pelanggaran terhadap asumsi yang mendasari model regresi ordinary least square. Jadi kalau kita mengolah atau olah data regresi ada beberapa hal. Kalau seumpama itu data sekunder, apalagi itu kita perlu uji asumsi klasik ya, biar kita bisa atau data kita memenuhi Bayes linear unbiased estimator ya, BLEU ya. Jadi biar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan biar nanti data kita itu yang pertama ada yang diamati harus berdistribusi normal, jelas lah ya. Itu berarti sebarannya distribusi normal, tidak di satu titik tertentu. Contoh datanya itu merata, tidak hanya yang terkecil tapi rata-rata semuanya ada, yang terkecil ada, menengah ada, yang tinggi ada, jadi semuanya tercakup. Kemudian yang kedua, antara variabel independen satu dengan variabel independen yang lain tidak dimiliki atau tidak memiliki hubungan linear yang kuat ya, atau non multikolinearitas. Yang ketiga, varian data adalah konstan, homoskedastisitas ya, nanti tidak terjadi heterokedastisitas. Tidak terdapat korelasi residual antar pengamatan, ini yang non autokorelasi. Kemudian yang kelima, hubungan antara variabel dalam model regresi adalah linear ya. Ada 5 hal itu yang perlu dipenuhi ya sebelum kita mengolah atau olah data di regresi ordinary least square ya. Nah, di kasus kali ini akan ada data, itu ada saham, dividen, ROI, ROA ya, sama price-nya, harganya ya. Nah, makanya nanti kita akan lihat seperti ini, tinggal disesuaikan aja dari dividen, ROI, ROA sama price-nya ini diinputkan di SPSS-nya ya. Datanya akan seperti ini. Kita akan coba lihat olah data regresinya seperti biasa. Nah, saya udah inputkan sesuai dengan yang ada di soal tadi di kasus seperti ini ya, standar. Kita inputkan datanya, kemudian sesuaikan juga seperti ini. Kalau di analisis regresi biasa tinggal di analyze regression linear, variabel dependennya adalah price, jadi kan ini menguji pengaruh dividen, ROI, ROA terhadap harga saham ya. Yang ini variabel independen, ini ROA juga seperti ini, ini oke aja. Seperti ini. Kalau dilihat dari sini, ini R-square-nya 0,952, tinggi sekali. Kemudian, nah, lihat yang perlu diperhatikan adalah yang tingkat signifikansi ini. Ya, tingkat signifikansinya adalah di antara variabel dividen, ini uji parsialnya, ROI sama ROA-nya itu semuanya di atas alfa 5% ya, 0,061, 0,054 untuk ROI, 0,851. Jadi bisa disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terdapat pengaruh ya, meskipun dapat pengaruh tapi lebih dari 5% toleransi, jadi berpengaruh tapi tidak signifikan ya. Dari signifikansinya berarti di sini tidak ada pengaruh dari variabel dividen, ROI, ROA terhadap harga sahamnya. Nah, seperti ini kalau saudara sekalian nanti mengalami penelitian atau penelitian seperti ini, nah jangan panik dulu, kita bisa lihat uji asumsi klasiknya. Bisa jadi ada beberapa hal yang
tidak memenuhi uji asumsi klasik ya, bisa normalitasnya atau autokorelasinya atau heteronya atau multicolnya ya. Kita perlu identifikasi permasalahan yang mungkin muncul ya dari berdasarkan data ini, karena ini datanya adalah sekunder. Nah, setelah itu kita lihat lagi di uji normalitas itu. Nah, ini bisa dilihat. Yang pertama kita akan coba lihat ya, di uji normalitas itu kita akan, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah model regresi estimasi memenuhi asumsi normalitas, datanya menyebar dengan baik ya, berdistribusi normal untuk bisa mencapai atau jadi statistika parametrik ya, biar nanti kita lihat datanya sesuaikan dengan uji normalitasnya. Caranya gimana, bisa diikuti aja. Yang membedakan adalah saya lihat dulu, diaktifkan di save ya. Nah, kita uji kembali unstandardized-nya ya, analyze regression linear. Sebelum saya klik save, kemudian di sini dicentang unstandardized. Nah, di sini ya, continue, klik OK. Nah, nanti akan muncul di sini res 1 ya, residual. Nah, nanti kita akan uji ini, cara menguji melihat datanya normal atau tidak bisa dilihat di sini. Kita akan uji residualnya. Nah, ini caranya. Nah, pada file terdapat residual ya, ini sama. Nah, untuk menguji normalitas kita masuk ke analyze non parametric one sample case. Ini masuk lagi ke sini. Ini ya, analyze non parametric test one sample case. Nah, yang ini pindahkan ke sini normal. Ini ya. Oke, kita lihat datanya. Ini ya. Nah, di sini udah langsung kelihatan ya, datanya ini test distribution is normal ya, bisa dilihat dari signifikasinya. Kemudian lihat juga tanpa kita membandingkan dengan tingkat alfanya, sudah diketahui di sini ya, dikasih tahu sama SOS-nya berdistribusi normal. Berarti kalau kita lihat lagi di sini perhitungannya ya, signifikansinya lebih besar dari tingkat alfanya. Dengan demikian kesimpulan dalam pengujiannya adalah residual bersama regresi estimasi berdistribusi normal. Syarat pertama terpenuhi ya, karena datanya adalah distribusinya normal. Kemudian kita akan uji keduanya adalah uji multicol ya, multicol linearitas ya. Nah, di uji multicol ini kita akan coba menguji bahwa tidak ada hubungan korelasi ya, adanya korelasi yang kuat di antara variabel independen. Tadi kan variabel independennya adalah ada dividen, ada ROI, ada ROA ya. Nah, ini kalau di multicol itu jangan sampai antar variabel independen itu ada hubungan atau ada korelasi. Nah, karena kalau ada korelasi berarti tidak memenuhi uji multicolnya. Nah, cara mengujinya bisa menggunakan beberapa cara, yaitu kita lihat ya, kita baca di materi yang sudah dapatkan juga ya. Nah, di uji multikolinearitas ini, kita bisa lihat ciri-cirinya kalau semuanya model regresi itu terdapat multicolnya seperti apa. Begini ya, jadi lihat ini ada materi yang sudah saya sampaikan juga, saya bagi juga. Kalau ciri khasnya itu R-square-nya tinggi, tetapi uji signifikansinya tidak ada pengaruh atau tidak signifikan, nah berarti itu ada gejala mungkin terjadi multicolnya. Ya, ini ya. Model regresi yang mengandung masalah multicol, banyak variabel independen yang digunakan dalam model tidak signifikan. Nah, walaupun banyak variabel independen yang tidak signifikan, namun nilai koefisien determinasinya R-square-nya cukup tinggi. Tadi ya, seperti hasil yang ada yang di output ya. Nah, ini kan R-square-nya 0,952 atau di sini 0,952, R-square-nya 0,907. Nah, tapi hasil signifikansinya adalah lebih besar dari alfa, jadi tidak ada pengaruh ya, tidak signifikan. Nah, berarti mungkin akan ini berarti ciri-ciri gejala ada multicolnya. Nah, cara mengetes atau membuktikannya bisa ada dua cara, yaitu bisa dilihat lagi ada dua cara. Cara yang mudahnya adalah lihat ini ya. Cara mudahnya membandingkan antara
R-square yang ada di model awal dengan R-square-nya jika dibandingkan dengan antar variabel independen itu diuji. Ini ya cara yang mudah adalah dengan memperhatikan besarnya nilai koefisien determinasi R-square-nya dan nilai UJT variabel independen. Nah, model regresi estimasi jika terdapat multicol jika nilai koefisien R-square-nya tinggi sementara banyak koefisien regresi estimasi yang tidak signifikan ya. Nah, cara yang selanjutnya adalah jadi nanti kita akan bandingkan ya antara R-square-nya yang metode koefisien determinasi dengan antar variabel independen itu kita uji. Variabel independen jadi independen sama dependennya nanti kita lihat ya. Kemudian selanjutnya cara yang kedua adalah kita menggunakan Klein rule of thumb ya. Jadi kita lihat korelasi antar variabel independen tersebut jika lebih besar dari 0,8 berarti akan terdapat multicolnya. Nah, caranya gimana? Ini kita lihat lagi di SPSS-nya. Ini analyze, correlate, bivariate ya. Kita pilihnya nanti yang variabel independen, masuk lagi ya ke sini, analyze, correlate, bivariate ya tadi ya, analyze. Ini kita pindahkan yang variabel independen aja, Gaussian correlation, lagi yang di setting aman. Oke. Nah, kita lihat hasilnya yang ini ya. Ini hasilnya kita lihat korelasi antar variabel independen itu antara ROI dan ROA hasilnya adalah 0,852, lebih besar dari 0,8. Kemudian ada lagi ROA dengan dividen ya 0,874, berarti terdapat multikoliniaritas ya. Nah, bisa dilihat juga di materi hasilnya sama seperti ini. Ini kalau saya bandingkan, nah sama seperti ini. Nah, hasilnya, nah ini ya. Hasil perhitungan menunjukkan besarnya koefisien korelasi antara dividen ROA adalah 0,874 ya. Dividen ROA 0,874, terus kemudian koefisien korelasi antara ROA dan ROI ini 0,852. Nah, ini berarti besarnya koefisien korelasi kedua pasangan variabel independen ini melebihi 0,8, menunjukkan bahwa dalam model regresi estimasi terdapat masalah multicol ya. Berarti akan ada masalah multicol yang dari model regresi yang terbentuk di awal tadi. Langkah yang kedua bisa lihat lagi, membuktikan lagi bahwa terdapat multicol ya. Pengujian berikutnya, kalau semuanya masih kita lihat dari korelasi antar variabel independen ini, bisa kita lihat lagi dibuktikan yang kedua ya. Nah, pengujian berikutnya itu, nah ini seperti ini. Kalau seumpama ini uji kedua itu masih terdapat multicol lagi, nah itu berarti berbahaya. Ini lihat ya. Pengujian berikutnya adalah untuk mengetahui apakah masalah multicol terdapat dalam model regresi estimasi pada taraf yang membahayakan. Untuk keperluan tersebut kita gunakan Klein rule of thumb yang menyatakan bahwa multicol terdapat dalam model regresi. Nah, kemudian angka pertama yang bisa kita lihat, yang pertama kita lihat adalah model R-square-nya ya 0,907 ini ya. Ini kita udah lakukan ini di output tadi yang di awal ya. R-square-nya adalah 0,907, kita bandingkan. Gimana cara bandingkannya? Kita harus uji nih koefisien determinasi persamaan regresi untuk variabel dividen sebagai variabel dependen, kemudian ROI-nya sebagai variabel independen, jadi dividennya sebagai dependen. Lihat ya, kita masuk lagi di sini analyze regression linear, kita balikkan dulu semua. Yang dependen tadi, lihat lagi, dependennya adalah dividen, independennya ROI ya. Kemudian udah oke. Ini lihat ya, R-square nya jadi 0,604 ya. Nah, kita lihat ini 604 sama ya persis ya.
Berarti gimana cara menganalisis cara bacanya? Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,604 lebih kecil daripada koefisien determinasi model regresi R2-nya adalah 0,907. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multicol antara variabel dividen dengan variabel ROI. Ya. Jika ini sama ini hasil dari regres antara dividen sama ROI-nya lebih dari 0,907, nah itu berarti tarafnya berbahaya. Mau nggak mau harus dilihat lagi apakah salah teorinya atau salah datanya ya. Jadi kita pasti akan seperti itu. Makanya kita harus lihat masalah multicolnya seberapa penting atau seberapa bahaya itu ya. Nah, sama yang lihat juga seperti itu. Ini nanti lihat lagi selanjutnya caranya sama. Variabel dividen sebagai dependent, ROA-nya yang sekarang yang independent seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi analyze, regression lagi, linear, ininya jadi ROA, kita pindah ROA begini. Oke, berapa? R-square-nya 0,764, masih di bawahnya R-square yang determinasi yaitu 0,907 tadi. Berarti tidak terdapat multicol yang membahayakan, masih wajar lah ya. Tadi dapat diabaikan ya, ini ya 0,764 lebih kecil daripada koefisien determinasi 0,907 ya. Ini kesimpulannya. Nanti yang ketiga juga saudara bisa lihat ROA-nya yang sebagai dependent, kemudian ROI-nya sebagai independent sama ya. ROA-nya analyze, regression, ROA-nya yang jadi ROA-nya yang di sini dependent, ROI-nya yang independent. Oke, kita lihat berapa. 727, masih di bawahnya 727 ya, sama ya, persis 727, masih di bawah dari regresi estimasinya yang di awal 0,907. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak dapat masalah multicol. Hasil pengujian terdapat masalah multicol untuk yang pertama tadi ya, tapi tidak terlalu berbahaya. Masalah multicolnya yang terdapat dalam model regresi estimasi dapat diabaikan. Jadi karena dari cara kedua tadi, rule of thumb ya masih aman di bawah dari R-square regresi estimasinya. Itu untuk menguji multikolinearitasnya. Nah, tadi untuk multikolinearitas ya, nanti ada juga cara untuk melihat multicolnya seberapa bahaya. Itu bisa dilihat dari ini ya, nilai toleransinya dan variance inflation factor VIF-nya. Nanti bisa dilihat aja, tapi kita udah melakukan dua cara uji multicolnya. Yang terpenting adalah jika masih terdapat ada multicol terhadap model regresi kita, cara yang paling mudah untuk menghilangkannya adalah dalam model regresi estimasinya dengan menghilangkan salah satu variabel independennya ya, yang memiliki korelasi yang kuat dengan variabel independen yang lain. Jadi lihat lagi modelnya, mungkin kita salah di teori atau datanya, makanya kita perlu menghilangkan data variabel independen tersebut. Tapi cara ini menyebabkan terjadinya kesalahan spesifikasi karena mengeluarkan variabel independen. Jadi bisa lihat lagi teorinya, mungkin datanya yang salah atau seperti apa. Cara lain yang dapat digunakan untuk menghilangkan masalah multicolnya adalah dengan persamaan regresi estimasi tersebut mentransformasi data ke dalam bentuk difference ya. Jadi menambah data penelitian sampelnya. Bisa juga seperti itu ya, mungkin datanya kurang atau mungkin ada outliernya banyak, nah bisa ditambahkan data-datanya, uji asumsi klasiknya ya. Jadi kita untuk masalah data itu kita tergantung dari peneliti sendiri, bisa kita kurangi, sesuaikan. Kalau ada outlier ya kita bisa kurangi, sesuaikan mana data yang bisa kita olah untuk representatif dari penelitian kita. Mungkin itu untuk uji asumsi klasik ya, 2. Nanti yang lain bisa dicermati lebih baik. Ini sudah lengkap sekali pembahasan dan juga cara-caranya untuk uji hetero, kemudian uji linearitas sama autokorelasi. Nanti bisa dilihat dan dibaca dengan cermat. Mungkin juga di kelas juga sudah ada, tinggal ini tutorialnya diikuti dengan baik untuk proses di SPSS-nya. Seperti itu untuk uji multicol dan juga uji asumsi klasik untuk hari ini.
Oke, baik, demikian tadi pembahasan kali ini di materi praktikum 1/2 di uji asumsi klasik ya. Sudah kita tadi bahas bersama-sama, baik itu secara konsep, sedikit review sama pengaplikasian di software SPSS. Jadi saudara bisa ikuti dengan baik cara pengerjaan dan juga langkah-langkah yang sudah ada sesuai dengan yang sudah saya bahas juga di modul yang handout ya, handout uji asumsi klasik. Silahkan diikuti dengan baik sambil dilihat video tutorial untuk pengerjaan di SPSS-nya. Seperti itu dulu, sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita bahas hari ini. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.